Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sobat semua, kembali lagi bersama channel Berbagi ID. Kali ini saya akan mereview bagaimana kemampuan sepeda listrik VR Caraka C2 ini ketika dipakai di jalanan yang lumayan tanjakannya ya. Gradiennya sekitar 11-13 derajat ya. Ini kita lagi pengetesan di daerah Caringin 3 atau yang biasa disebut Cartil, Bandung. Nah, pada kali ini sebelum pengetesan saya seperti biasa untuk mengecasnya terlebih dahulu sampai baterainya full supaya kita bisa mengetahui pasti berapa daya baterai yang dihabiskan dan berapakah nanti kemampuan dari jarak tempuh sepeda listrik ini ketika dipakai di jalan yang cukup terjal ya. Nah, saya ingin mencoba meralat postingan video sebelumnya tentang deskripsi sepeda listrik VR Caraka C2 ini ya. Untuk kecepatannya sendiri dari pabrikan itu 32 km per jam ya. Jadi bukan 25 km per jam. Dan untuk waktu pengecasan sampai 100% itu dibutuhkan waktu 4-5 jam di deskripsi pabrikannya sendiri. Tetapi ketika dipakai realnya pengecasan baterai, kalau untuk dari 0 sampai 100 itu membutuhkan waktu sekitar 9-10 jam. Kalau 4-5 jam itu biasanya ketika baterai berkurang hanya 2 strip itu bisa sampai 4-5 jam. Nah, kali ini apakah bisa nih sepeda listrik VR Caraka ini dengan bobot saya 50 kilo untuk menjajal tanjakan Caringin 3 ini. Nah, kita sudah melewati beberapa tanjakan, sekitar 1 tanjakan dari awal itu ya, tapi panjang, gradiennya sekitar kurang lebih 12 derajat ya, 11-12 derajat lebih. Nah, ini kita sudah masukin tanjakan yang kedua. Baterai masih terlihat full ya. Ini kecepatan 22 km per jam. Nah, di belokan ini nanti kita akan temukan jalanan yang cukup menanjak, langsung belok nih. Tapi sepeda listrik ini masih kuat, kecepatannya masih di kisaran 11 km per jam ya. Nah, ada yang terlupa kemarin pada video sebelumnya bahwa masa baterai ini atau masa pakainya itu di deskripsi pabrikan 600-800 siklus ya. Ini berarti teman-teman sendiri
ada yang sudah tahu siklus baterai ini? Nah, ketika kita cas baterai ini, maka itu sudah termasuk dihitungnya satu siklus ya. Mau lama ataupun sebentar, nah itu berarti terhitung satu siklus. Jadi kalau kita kalkulasikan paling sedikitnya katakanlah 600, maka kita akan menemukan hitungan pastinya. Kalau kita hitung 1 tahun itu 365 hari, ya kurang lebihnya 2,5 tahun ya, 2,5 tahun sampai 3 tahunan lah. Itu masa pakai baterainya ya, yang di dalam deskripsi. Tapi mungkin kembali lagi kepada pemakaian kita ya, dari masa pakai baterai itu. Nah, di sini juga penting sekali nih. Mungkin karena beban saya juga yang nggak terlalu berat-berat banget, jadi ya cukup lumayan untuk melibas tanjakan-tanjakan di sini. Itu pun saya maksudnya ini full gas ya, jadi full throttle. Saya pakai throttle terus tanpa memakai kayuhan atau pedal asisnya ya. Nah, ini sudah masuk ke tanjakan ketiga kurang lebih ya. Kita sudah menempuh jarak kurang lebih 3 kilo dari bawah tadi, sekitar Angklung Ujo ya. Nah, ini tanjakan juga cukup lumayan panjang. Nah, saya kenapa sambil dibelok-belokkan begini, supaya ke mesin listriknya itu atau BLDC-nya juga gak terlalu panas ya nantinya, karena ngaruh juga. Seperti motor, ketika terus-terusan dipakai atau digas di jalan yang menanjak, maka kemungkinan dia akan lebih panas mesinnya. Tapi beda ketika kita memakai teknik di belok-belok, mungkin kalau pikir kita mesinnya biar agak nafas lah, gak terlalu ngap-ngapan banget ya, mungkin begitu. Nah, ini kita di jalan datarnya. Jalan Cartil ini lumayan ya, kita istilahnya seperti naik ke puncak gunung ya. Jalannya juga gak terlalu mulus, jadi saya gak bisa terlalu ngebut juga, dan banyak polisi tidur di sini ya teman-teman. Jadi mungkin terkendala itu juga, ketika pas nanjak ada polisi tidur, ya otomatis butuh effort lebih mungkin untuk mesinnya sendiri. Dan alhamdulillah tapi masih bisa naik di tanjakannya. Pikir saya pas mau ngetes sepeda listrik ini paling cuma berapa kilo dan berapa tanjakan, ternyata di luar ekspektasi saya. Kita lihat di ujung video, dia bisa menempuh berapa kilo ya. Nah, ini kalau teman-teman yang orang Bandung yang sering ke Cartil, ini tanjakan yang satu ini nih lumayan, ini bisa gradiennya bisa sekitar 12-13 derajat ya. Nah, kenapa saya juga dibelok-belokin supaya naik juga kan, dan supaya tidak terlalu memberatkan motor listriknya sendiri. Nah, begitu.
Jadi pakai teknik juga ketika kita melewati tanjakan dengan sepeda listrik ini. Oh iya, kemarin juga ada yang terlupa dari review lengkap video sebelumnya, bahwa ini juga menggunakan sistem brake elektrik ya. Jadi ketika kita menekan tuas rem yang kiri ataupun yang kanan, maka ketika kita rem sedikit saja, itu sudah ada seperti pengereman otomatis dari elektriknya sendiri. Brake system elektrik mungkin kalau saya sebut ya. Jadi itu salah satu fiturnya juga ya. Nah, ini jalannya cukup lumayan rusak ya. Jadi kita terbatas nih, kecepatannya nggak bisa cepat-cepat. Di depan ini sudah ada tanjakan lagi ya. Lumayan gradien sekitar 11 lah, 11 sampai 12. Rata-rata di jalan yang kita tempuh ini gradiennya ya antara 10 sampai 11, 12, 13, mungkin di atas bisa nyampe 14 gradien. Nah, sepeda ini menurut saya pribadi cukup worth it lah dibanding dengan merek-merek yang lain seperti Winfly, United, dan yang lainnya. Walaupun dari segi harga memang lebih mahal ya, tapi cukup worth it lah. Karena dengan fitur dan bodinya juga yang kelihatan lebih kokoh dan lebih stylish, worth it lah dengan harga. Kalau di dealernya itu sendiri mereka buka harga di 9,6 juta ya di harga dealernya. Namun itu pun biasanya suka ada promo cashback dari yang menjual tokonya sendiri, ataupun misalkan dari marketplace bisa lebih murah lagi ya. Untuk garansinya sendiri terjamin lah jika teman-teman semua beli di dealernya langsung ya. Tapi kalau kita beli online di sekitar kita atau di kota kita nggak ada dealernya, itu bingung juga untuk klaim garansinya. Nah, salah satu keunggulan juga sepeda listrik ini yaitu ketika kita pencet gas secara mendadak atau full, dia tidak akan menghentak ya, tidak seperti sepeda listrik yang lain. Ketika gas full langsung ada hentakan, tapi ini sangat soft sekali, jadi nggak ada hentakan. Beda kalau kita gas sedikit-sedikit, nah itu biasanya suka ada hentakan. Tapi ketika misalkan kita kaget awal gas itu langsung full, nah ini lebih aman karena tidak langsung ada hentakan sepedanya. Nah, ini kita sebentar lagi nih akan mencapai puncak ya. Mungkin berapa kilo lagi kita ini sudah mencapai jarak sekitar kurang lebih 4-5 kilo ya. Nah, ini gradien ya, sekitar di depan ini tanjakannya sekitar 13 derajatan lah.
Dari hasil pengetesan ini kita sudah mau di titik terberat dari kemampuan sepeda listrik ini hanya sampai tanjakan ini, tapi sudah lumayan lah, mencapai sekitar 5 km dari bawah itu, dan maksimal saya hitung pakai aplikasi ini derajatnya sampai 13 derajat. Ya, kesimpulannya worth it lah kemampuan dari sepeda listrik Caraka ini. Sekian lah teman-teman review singkat sepeda listrik ini, semoga bermanfaat. Silahkan kirim komentarnya jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.